Yang selanjutnya adalah C. Fungsi dan ragam proses belajar. Yang pertama, pengertian proses pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses kegiatan belajar mengajar yang juga berperan dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Dari proses pembelajaran itu akan terjadi sebuah kegiatan timbal balik antara guru dengan siswa untuk menunjukkan tujuan yang lebih baik. Oleh karena itu, proses pembelajaran musik yang tepat di ekstrakurikuler band sangat dibutuhkan dalam kegiatan berkesenian untuk menghasilkan sebuah karya musik melalui aransemen yang pada akhirnya lagu tersebut terkesan baru dan siswa mampu untuk membawakan musik dengan baik. Untuk melakukan sebuah proses pembelajaran, terlebih dahulu harus dipahami pengertian dari kata pembelajaran. Proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru, siswa, dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Dalam proses pembelajaran, guru dan siswa merupakan dua komponen yang tidak bisa dipisahkan. Antara dua komponen tersebut harus terjalin interaksi yang saling menunjang agar hasil belajar siswa dapat tercapai secara optimal. Menurut Bafadal, pembelajaran dapat diartikan sebagai segala usaha atau proses belajar mengajar dalam rangka terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Sejalan dengan itu, Jogianto juga berpendapat bahwa pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang mana suatu kegiatan berasal atau berbuat lewat reaksi suatu situasi yang dihadapi dan karakteristik dari perbuatan aktivitas tersebut tidak dapat dijelaskan berdasarkan kecenderungan reaksi asli, kematangan atau perubahan-perubahan sementara. Menurut Roy Jagers, proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan belajar mengajar menyangkut kegiatan tenaga pendidik, kegiatan peserta didik, pola dan proses interaksi tenaga pendidik dan peserta didik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar dalam kerangka keterlaksanaan program pendidikan. Menurut Winkel, proses pembelajaran adalah suatu aktivitas psikis atau mental yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran adalah segala upaya bersama antara guru dan siswa untuk berbagi dan mengelola informasi dengan hamparan pengetahuan yang diberikan bermanfaat dalam diri siswa dan menjadi landasan belajar yang berkelanjutan. Serta diharapkan adanya perubahan-perubahan yang lebih baik untuk mencapai suatu peningkatan yang positif yang ditandai dengan perubahan tingkah laku individu demi terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sebenarnya adalah untuk memperoleh pengetahuan dengan suatu cara yang dapat melatih kemampuan intelektual para siswa dan merangsang keingintahuan serta memotivasi kemampuan mereka. Tujuan pembelajaran dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, kognitif, kemampuan intelektual. Yang kedua, afektif, perkembangan moral, dan yang ketiga, psikomotorik, keterampilan. Tujuan kognitif berkenaan dengan kemampuan individu mengenal dunia sekitarnya
yang meliputi perkembangan intelektual. Tujuan afektif mengenai perkembangan sikap, perasaan, nilai-nilai yang disebut juga perkembangan moral. Sedangkan tujuan psikomotorik adalah menyangkut perkembangan keterampilan yang memandang unsur-unsur motorik sehingga siswa mengalami perkembangan yang maju dan positif. Berdasarkan penjelasan tentang tujuan pembelajaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran adalah sebagai upaya membekali diri siswa dengan kemampuan-kemampuan yang bersifat pengalaman, pemahaman moral, dan keterampilan, sehingga mengalami perkembangan positif. Yang ketiga adalah komponen-komponen pembelajaran. Proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak didukung dengan komponen-komponen dalam pembelajaran. Karena antara proses pembelajaran dengan komponen pembelajaran saling berkaitan dan membutuhkan. Komponen dalam pembelajaran sangat penting keberadaannya, karena dengan pembelajaran diharapkan perilaku siswa akan berubah ke arah yang positif, dan diharapkan dengan adanya proses belajar mengajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada diri siswa. Dalam kegiatan belajar mengajar terdapat beberapa komponen pembelajaran, yaitu yang pertama guru, siswa, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah guru. Guru merupakan salah satu komponen yang sangat berpengaruh pada proses pembelajaran, karena guru memegang peranan yang sangat penting, antara lain menyiapkan materi, menyampaikan materi, serta mengatur semua kegiatan belajar mengajar dalam proses pembelajaran. Yang nomor 2 adalah siswa. Komponen lain yang juga berpengaruh terhadap jalannya suatu kegiatan belajar mengajar adalah siswa, atau biasa juga disebut dengan peserta didik. Siswa sebagai individu adalah orang yang tidak bergantung pada orang lain, dalam arti bebas menentukan sendiri dan tidak dipaksa dari luar. Maka daripada itu, dalam dunia pendidikan siswa harus diakui kehadirannya sebagai pribadi yang unik dan individual. Yang ketiga, materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Materi pembelajaran atau sering disebut materi pokok adalah pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari mahasiswa atau siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dasar dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen. Penilaian yang disusun berdasarkan indikator ketercapaian kompetisi. Yang keempat adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan komponen yang diperlukan oleh guru setelah menentukan materi pembelajaran. Berbagai macam metode dapat digunakan dalam proses pembelajaran sesuai dengan pembelajaran itu. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran sesuai dengan pembelajaran, kegiatan proses bermusik di pembelajaran musik band, metode sangat dibutuhkan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran musik tersebut. Sebelum metode itu diaplikasikan terlebih dahulu, harus dipahami arti dari metode itu sendiri. Definisi tentang metode sangat bermacam-macam, namun pada dasarnya memiliki makna yang sama. Di antaranya, definisi menggunakan metode menurut Jamarah.
Mengemuka metode adalah cara yang digunakan pada saat berlangsungnya pengajaran dengan mengatur sebaik-baiknya materi yang disampaikan agar mempermudah pembelajaran yang terencana untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya adalah musik. Pengertian musik adalah cabang seni yang membahas dan menetapkan berbagai suara ke dalam pola-pola yang dapat dimengerti dan dipahami manusia. Pendapat lain tentang musik adalah ungkapan perasaan seseorang yang tertuang dalam urutan nada-nada dengan susunan sedemikian rupa sehingga memiliki nilai keindahan, sejalan dan penjelasan di atas. Unsur-unsur musik yaitu melodi, harmoni, irama, bagian-bagian lagu, dan ekspresi sebagai kesatuan. Musik dapat juga disebut sebagai media seni, di mana pada umumnya orang mengungkapkan kreativitas dan ekspresi seninya melalui bunyi-bunyi atau suara. Oleh karena itu, pengertian musik sangat universal, tergantung bagaimana orang memainkan serta menikmatinya. Yang selanjutnya adalah ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar rencana pembelajaran atau kegiatan tambahan. Sedangkan Muhadjir mengatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran. Biasanya pada waktu libur yang dilakukan sekolah dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan siswa, menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai kebutuhan, potensi, bakat, dan minat, serta mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidikan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.